Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang studi kelayakan usaha. Yang pertama adalah pengertian bisnis. Bisnis secara umum adalah suatu istilah yang menggambarkan suatu aktivitas dan institusi yang memproduksi barang atau jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis dapat juga didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok secara sistematis yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam konteks pembicaraan umum, bisnis tidak terlepas dari aktivitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang atau jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Setiap bisnis membutuhkan investasi dan pelanggan yang cukup untuk menjual outputnya pada kuantitas tertentu untuk menghasilkan keuntungan. Bisnis dapat dimiliki secara pribadi, bukan untuk keuntungan pribadi. Aktivitas dalam bisnis pada umumnya punya tujuan untuk menghasilkan laba demi kelangsungan hidup kita. Poin selanjutnya adalah pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak suatu usaha tersebut dijalankan. Yang dimaksud mempelajari secara mendalam di sini adalah meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung, dan dianalisis hasil penelitian tersebut dengan menggunakan metode-metode tertentu. Sedangkan yang dimaksud kelayakan di sini adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Poin selanjutnya adalah alasan melakukan studi kelayakan bisnis. Kondisi di dunia bisnis yang akan mendatang pasti dipenuhi dengan ketidakpastian, perkembangan, dan perubahan-perubahan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam memulai suatu bisnis, di mana dasar dari pertimbangan tersebut dapat diperoleh melalui studi terhadap berbagai aspek mengenai kelayakan suatu bisnis. Hal ini jelas menunjukkan bahwa studi kelayakan bisnis penting dilaksanakan baik pada usaha yang baru dijalankan maupun kepada perluasan dan perkembangan dari usaha yang telah ada. Manfaat dan tujuan kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu manfaat. Manfaat bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama manfaat tidak langsung atau yaitu manfaat yang timbul atau dirasakan. Yang kedua yaitu manfaat yang berwujud, adalah manfaat yang secara fisik terlihat dan mudah diukur. Yang ketiga yaitu manfaat yang tidak berwujud, adalah manfaat yang real ada tetapi secara fisik tidak berwujud. Tujuan kelayakan bisnis. Paling tidak ada 5 menurut Kasmir. Tujuan mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan tujuan studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama untuk menghindari resiko kerugian, yang kedua memudahkan perencanaan, yang ketiga memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yang keempat memudahkan pengawasan, dan yang kelima memudahkan pengendalian. Saya di sini akan menjelaskan yaitu secara umum faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan terhadap hasil yang dicapai sekalipun telah dilakukan studi kelayakan bisnis secara benar dan sempurna seperti yang telah diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah data dan informasi tidak lengkap. Pada saat melakukan penelitian, data dan informasi yang disajikan kurang lengkap. Yang kedua adalah tidak teliti. Kegagalan dapat pula disebabkan studi yang melakukan studi kurang teliti dalam meneliti dokumen yang ada. Yang ketiga adalah salah perhitungan. Kesalahan dapat pula diakibatkan studi salah dalam melakukan perhitungan, misalnya dalam menggunakan rumus atau cara menghitung.
Yang keempat adalah pelaksanaan pekerjaan salah. Para pelaksana bisnis sangat memegang peran penting dalam keberhasilan menjalankan bisnis tersebut. Apabila para pelaksana di lapangan tidak mengerjakan proyek secara benar atau tidak sesuai dengan pedoman yang telah diterapkan, maka kemungkinan bisnis tersebut akan gagal sangat besar. Yang kelima adalah kondisi lingkungan. Kegagalan lainnya adalah adanya unsur-unsur yang terjadi yang memang tidak dapat kita kendalikan. Yang keenam adalah unsur sengaja. Kesalahan yang fatal adalah faktor yang kesengajaan untuk menjatuhkan sebuah usaha. Materi yang F, desain dan tahapan studi kelayakan bisnis. Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka sebelum melakukan studi kelayakan bisnis diperlukan melakukan beberapa tahapan atau persiapan. Dalam setiap tahap studi kelayakan bisnis, hendaknya dilakukan dengan benar agar tidak terjadi penyimpangan dan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Tahapan ini dilaksanakan untuk mempermudah pelaksanaan studi kelayakan bisnis dan keakuratan dalam penilaian. Adapun beberapa tahap sebagai berikut. 1. Pengumpulan data dan informasi, yaitu mengumpulkan semua data dan informasi, baik itu yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, melakukan pengolahan data, yaitu dilakukan dengan cara teliti dan akurat pada setiap masing-masing aspek. Yang ketiga, analisis data, yaitu untuk menentukan kriteria kelayakan dari seluruh aspek. Kriteria kelayakan yang diukur dari setiap aspek untuk seluruh yang telah dilakukan. Yang keempat, mengambil keputusan, yaitu sesuai kriteria yang ditetapkan, apakah layak atau tidaknya berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Yang kelima, memberikan rekomendasi, yaitu dalam hal ini juga ada pemberian sarana serta perbaikan yang perlu, baik kelengkapan dokumen maupun persyaratan yang lain. Dengan begitu, melakukan studi kelayakan bisnis akan diperoleh gambaran umum prospek usaha, dapat menghadapi hambatan yang ada, dan memiliki jalan keluar dalam berlangsungnya melakukan usaha tersebut. Untuk memenuhi hakikat dan tujuan dalam suatu bisnis atau usaha, yaitu pengelolaan sumber daya manusia, serta mekanisme pengelolaan yang dirancang atau desain. Hal tersebut sangat perlu untuk dilakukan dengan setiap bisnis atau usaha dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.